Premis adalah pernyataan atau proposisi yang digunakan sebagai dasar atau alasan dalam sebuah argumen untuk mencapai kesimpulan. Dalam logika dan penalaran, premis berfungsi sebagai fondasi yang mendukung kesimpulan yang ingin dicapai. Biasanya, argumen terdiri dari satu atau lebih premis yang mengarah pada suatu kesimpulan, dan hubungan antara premis dan kesimpulan inilah yang membentuk struktur logis argumen. Jenis-jenis premis. 1. Premis mayor. Pernyataan umum yang sering kali digunakan dalam penalaran deduktif. Contoh, semua manusia akan mati. 2. Premis minor. Pernyataan yang lebih spesifik, yang biasanya berkaitan dengan premis mayor. Socrates adalah manusia. 3. Premis tersurat. Premis yang dinyatakan secara eksplisit dalam argumen. Contoh, semua hewan membutuhkan makanan untuk hidup. 4. Premis tersirat, premis yang tidak secara langsung disebutkan, tetapi diasumsikan dalam argumen. Dalam argumen, hutan harus dilindungi karena memberikan oksigen, ada premis tersirat bahwa oksigen penting untuk kehidupan. Fungsi premis, memberikan alasan, premis mendukung alasan di balik suatu kesimpulan, menunjukkan mengapa kita harus menerima kesimpulan tersebut. Menjelaskan hubungan logis, premis membantu menghubungkan fakta-fakta atau proposisi yang mendasari kesimpulan. Menyusun argumen, tanpa premis, argumen tidak akan memiliki struktur logis yang dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan. Contoh argumen dengan premis. 1. Premis that what? Semua manusia akan mati. 2. Premis 2. Socrates adalah manusia. 3. Kesimpulan, Socrates akan mati. Dalam contoh ini, kedua premis mendukung kesimpulan melalui penalaran deduktif. Hubungan logis antara premis mayor dan premis minor membawa kita pada kesimpulan yang sah. Ciri-ciri premis yang baik. Berdasarkan fakta, premis harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi atau diterima secara luas. Relevan. Premis harus relevan dengan kesimpulan yang ingin dicapai. Bebas dari bias. Premis yang baik haruslah objektif dan tidak dipengaruhi oleh prasangka atau asumsi yang tidak didukung bukti. Konsisten. Premis harus konsisten satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Hubungan antara premis dan kesimpulan. Dalam sebuah argumen, premis digunakan untuk membangun logika yang mendukung kesimpulan. Jika premisnya benar dan relevan, maka kesimpulan yang ditarik dari premis tersebut juga akan logis. Namun, jika premisnya salah atau tidak relevan, kesimpulannya bisa jadi tidak valid, meskipun strukturnya tampak benar. Contoh premis yang salah atau tidak valid. Premis salah, semua burung bisa terbang. Premis 2, penguin adalah burung. Kesimpulan, penguin bisa terbang. Dalam contoh ini, kesimpulannya salah karena premis pertama salah. Tidak semua burung bisa terbang, dan penguin adalah contoh burung yang tidak bisa terbang. Oleh karena itu, meskipun struktur argumennya benar, kesimpulannya tidak valid karena premis yang digunakan salah. Kegunaan premis dalam diskusi dan debat. Menjadi titik awal diskusi, premis seringkali digunakan untuk memulai diskusi logis dalam debat atau argumen. Dengan menyepakati premis tertentu, kedua belah pihak dapat mendiskusikan kesimpulan yang berbeda. Menguji kebenaran. Dalam argumen ilmiah atau filosofis, premis digunakan untuk menguji kebenaran atau validitas suatu kesimpulan melalui metode penalaran logis. Evaluasi premis. Untuk memastikan bahwa argumen didukung oleh premis yang kuat, evaluasi terhadap premis diperlukan. Berikut beberapa cara mengevaluasi premis. 1. Apakah premis benar? Apakah premis tersebut berdasarkan fakta atau bukti yang bisa diverifikasi? 2. Apakah premis relevan? Apakah premis terkait langsung dengan kesimpulan? 3. Apakah premis logis? Apakah ada kontradiksi atau inkonsistensi dalam premis tersebut? 4. Apakah premis dapat dipertahankan? Apakah premis dapat dipertahankan ketika diuji secara kritis? Kesimpulan, premis adalah komponen utama dalam argumen logis yang membentuk dasar bagi penarikan kesimpulan. Penting untuk memastikan bahwa premis-premis yang digunakan adalah benar, relevan, dan logis, agar kesimpulan yang dihasilkan dapat diterima dan dibenarkan secara rasional. Demikian, semoga bermanfaat.